Satu persatu terowongan rahasia Hamas di bawah fasilitas sipil di Gaza ditemukan dan diperlihatkan oleh IDF. Terowongan yang diungkap itu termasuk yang diduga menjadi tempat terakhir pemimpin Hamas Muhammad Sinwar. Penemuan terowongan bawah tanah ini digunakan Israel untuk menunjukkan bukti strategi militer Hamas yang mereka sebut membahayakan warga sipil. Lantas, di mana saja sebenarnya lokasi terowongan tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Terbaru, militer Israel menemukan sebuah terowongan sempit di bawah rumah sakit Eropa di Gaza Selatan, yang disebut sebagai lokasi persembunyian terakhir Komandan Hamas Muhammad Sinwar. Terowongan ini memiliki lebar sekitar 2 kaki dan tinggi kurang dari 6 kaki membentang sepanjang 40 meter. Tim jurnalis internasional termasuk The New York Times diundang oleh militer Israel untuk meninjau lokasi sebagai bagian dari upaya membuktikan Hamas menggunakan infrastruktur sipil sebagai bagian dari strategi militernya. Udara di dalam terowongan tersebut mengeluarkan bau menyengat menyerupai sisa jasad manusia. Di ujung terowongan ditemukan sebuah ruangan kecil dengan lantai yang berlumuran darah. Menurut IDF, ruangan itu menjadi lokasi tewasnya Muhammad Sinwar dan 4 pejuang lain dalam serangan pada Mei 2025. Meski kondisi di dalam ruangan sempit itu menunjukkan tanda-tanda kekerasan, dinding ruangan tetap utuh dan barang-barang seperti kasur, pakaian, serta sprei tampak tidak terganggu. Sebuah senapan militer Israel yang sebelumnya dilaporkan hilang juga ditemukan tergantung di sudut ruangan. IDF mengebor lubang sedalam sekitar 10 meter di halaman rumah sakit untuk mengakses terowongan ini. Sebab tidak ada pintu masuk menuju terowongan dari dalam rumah sakit itu sendiri. IDF mengeklaim berupaya menghindari kerusakan langsung terhadap rumah sakit dan hanya menargetkan area sekitar gedung. Namun, narasi ini dibantah oleh pihak Palestina. Juru bicara rumah sakit, Dr. Salah Al-Hams mengatakan, serangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas kesehatan, melukai setidaknya 10 orang di dalam kompleks, merusak sistem air dan limbah, serta merontokkan sebagian atap. Misteri mengenai bagaimana Muhammad Sinwar tewas masih belum terjawab. Militer Israel menduga ia mungkin kehabisan napas atau terkena gelombang kejut dari ledakan, namun tidak menutup kemungkinan ia terkena paparan gas dari bahan peledak. Sementara itu, di beberapa terowongan lain yang ditemukan, beredar tuduhan Israel memaksa warga Palestina masuk lebih dulu untuk mendeteksi jebakan. Tuduhan ini kembali dibantah oleh IDF yang menyatakan terowongan-terowongan tersebut digali oleh mereka sendiri untuk kepentingan operasi. Tak hanya di RS Eropa di Gaza, pusat perhatian dan simbol paling menonjol terkait penggunaan terowongan oleh Hamas juga terletak di kompleks Rumah Sakit Al-Shifa, rumah sakit terbesar di Gaza yang telah lama menjadi pusat layanan kesehatan dan perlindungan warga sipil. Menurut IDF, terowongan di bawah Rumah Sakit Al-Shifa merupakan bagian dari jaringan tersembunyi yang mereka sebut sebagai pusat komando militer Hamas. Selama operasi penyerbuan yang dimulai pada 18 Maret 2025, pasukan komando elit Shahid 13 menggerebek kompleks rumah sakit itu. Mereka bertujuan menghancurkan infrastruktur militer rahasia yang dituduhkan berada di dalamnya. IDF mengeklaim mereka menemukan posisi-posisi tempur dan tempat persembunyian di dalam area yang sangat sensitif, termasuk di dalam lorong lift dan bagian bawah gedung. Dalam peta yang dipublikasikan IDF, setidaknya terdapat 13 titik baku tembak yang terjadi di sejumlah titik dalam kompleks tersebut selama 2 minggu pertempuran. Dalam operasinya, IDF mengeklaim menemukan beberapa tempat penyimpanan tersembunyi di dalam rumah sakit. Kerusakan terparah di Rumah Sakit Al-Shifa, khususnya di unit gawat darurat dan departemen bedah, menurut IDF terjadi karena Hamas diduga bertahan dan melawan dari dalam bangunan tersebut, memaksa pasukan Israel untuk menggempur posisi mereka secara langsung. Militer juga menunjukkan dokumen digital yang katanya ditemukan di lokasi yang bermerek logo sayap militer Hamas dan disebutkan berisi dokumentasi pertemuan Hamas di dalam rumah sakit. Meski begitu, keaslian dokumen tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga termasuk media internasional. Keberadaan terowongan ini di kompleks Rumah Sakit Al-Shifa sebenarnya sudah menjadi klaim lama yang diangkat oleh Israel sejak agresi militer November 2024. Hamas menolak keras klaim tersebut dan menyatakan mereka tidak memanfaatkan rumah sakit sebagai basis militer. Hamas mengakui mereka menembaki pasukan Israel di sekitar rumah sakit
namun tidak mengkonfirmasi adanya perlawanan dari dalam bangunan. Terowongan Hamas juga ditemukan tepat di bawah kompleks utama Badan PBB yang mengelola bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi UNRWA di kota Gaza. Temuan ini disebut-sebut sebagai bukti lanjutan Hamas telah menyusup ke dekat atau bahkan ke dalam wilayah operasional PBB. Dalam upaya memperkuat klaim tersebut, militer Israel juga membawa sekelompok jurnalis internasional ke sebuah terowongan yang terletak sekitar 20 meter di bawah tanah. Terowongan itu membentang dari bawah sekolah UNRWA dan mengarah ke pusat komunikasi bawah tanah milik Hamas. Terowongan tersebut dipenuhi perangkat keras seperti server dan perlengkapan komunikasi digital, dan secara geografis berada tepat di bawah kompleks utama UNRWA. Menurut IDF, keberadaan infrastruktur semacam ini termasuk kabel-kabel yang tampak terhubung dari salah satu ruangan di lantai dasar gedung UNRWA ke bawah tanah, seharusnya cukup jelas terdengar atau terlihat oleh staf yang bekerja di atasnya. Juru bicara militer Israel Mayor Nir Dinar menyatakan adalah hal yang sangat naif jika UNRWA benar-benar tidak menyadari pembangunan dan aktivitas terowongan ini. Ia menekankan pembangunan semacam ini tidak hanya memerlukan waktu lama, tetapi juga melibatkan aktivitas di permukaan yang mustahil luput dari perhatian siapapun yang berada di sekitarnya. Namun ia juga menambahkan, terlepas dari apakah staf UNRWA sadar atau tidak, lembaga tersebut merupakan korban dari kekuasaan Hamas. Meski demikian, UNRWA membantah memiliki informasi atau keterlibatan apapun terkait keberadaan terowongan itu. Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, menyatakan Israel tidak pernah menginformasikan lembaganya secara resmi mengenai temuan tersebut. Ia juga mempertanyakan ekspektasi agar UNRWA mampu memantau aktivitas bawah tanah, mengingat lembaga itu tidak memiliki keahlian mendeteksi infrastruktur bawah tanah. Lazzarini menegaskan bahwa jaringan terowongan milik Hamas terbentang luas di bawah Gaza dan tidak hanya berada di bawah wilayah UNRWA. Sementara jurnalis The New York Times tidak dapat memverifikasi secara independen apakah kabel yang ditemukan benar-benar mengarah ke pusat komunikasi Hamas di bawah kompleks. Tur tersebut dilakukan di bawah pengawasan ketat militer dan jurnalis tidak diperkenankan menjelajah secara bebas sehingga ruang untuk validasi independen sangat terbatas. Penemuan terowongan-terowongan ini menunjukkan kompleksitas konflik di Gaza, di mana infrastruktur sipil diduga dimanfaatkan untuk tujuan militer. Temuan ini menyulut perdebatan soal netralitas lembaga kemanusiaan, perlindungan sipil, dan strategi militer di tengah konflik yang semakin kabur batasnya antara ruang sipil dan militer. Pantau terus perkembangan perang Israel-Hamas hanya di YouTube Kompas.com.